Tonton video ini sampai akhir, jangan di skip karena banyak informasi penting yang akan saya sampaikan untuk Anda di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, gimana kabarnya semua, sehat? Ya, di hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering masuk di kolom komentar ya. Terlebih dahulu saya mau sampaikan bahwa ada kisah sambungan atau kisah lanjutan dari kisah sebelumnya, judulnya Orang Ketiga. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar, namun yang belum pernah dengar atau yang sudah pernah dengar tapi lupa-lupa ingat gimana kisahnya, silakan kalian tonton kembali di sini ya, di atas ada linknya. Ya, kalau enggak di sini nih. Ya, insya Allah saya akan bacakan lanjutannya. Kebetulan begitu saya ngecek email, ternyata banyak email masuk kisah-kisah nyata tersebut di email kami, dan salah satunya adalah lanjutan dari kisah Orang Ketiga. Ya, rumah tanggaku hancur karena orang ketiga. Itu sebuah kisah yang kudu kalian tonton. Yang sebelum kalian menonton, yang insya Allah akan saya posting di hari berikutnya ya. Jadi buat teman-teman, silakan tonton dulu kisahnya sebelumnya ya. Apalagi buat teman-teman yang sudah lupa-lupa ingat bagaimana kisahnya, coba di spill kembali, didengarkan kembali kisahnya seperti apa. Karena lanjutannya akan mempengaruhi bagaimana memori Anda mengingat kisahnya sebelumnya ya. Baik, dan buat teman-teman semua yang sering nanya bagaimana caranya sih ngirim kisah agar bisa dibacakan di channel saya ini, gampang banget, mudah banget syaratnya. Syaratnya tuh pertama, kisahnya harus kisah nyata, jangan kisah hoax ya, atau sekedar dibuat-buat untuk sekedar mencari sensasi belaka ya. Jadi kisahnya harus kisah nyata. Boleh kisah Anda sendiri, boleh kisah orang lain, namun saya lebih prioritaskan kisah Anda sendiri. Kalau Anda mengirimkan kisah orang lain, harus ada persetujuan dari orang tersebut ya. Saya nggak mau bermasalah di kemudian hari karena Anda mengangkat kisah orang lain. Jadi kudu harus ada izin dari mereka. Oke. Yang kedua, kisahnya ditulis sendiri ya. Jadi sudah ready, sudah ditulis, kirim ke redaksi kami. Jadi sudah teratur, sudah tertata dan siap dibacakan. Jangan lagi acak-acakan sehingga mempersulit kami untuk mengeditnya kembali. Nah, gitu ya. Jadi saya berharap kisahnya yang Anda kirim ke email itu sudah ready dibaca. Mau panjang, mau pendek, nggak jadi masalah. Yang penting ada ibroh, ada pelajaran dari kisah Anda ya. Kemudian kisah kalian tuh harus disamarkan namanya. Jadi pada saat kalian mencatat nama di kisah tersebut, usahakan sudah beserta nama samarannya. Iya, dikhawatirkan jangan sampai kisah Anda dikenali oleh orang-orang terdekat Anda dan mungkin akan berpengaruh ke psikolog Anda. Tapi kalau Anda ingin tidak disamarkan juga nggak jadi masalah. Artinya ketika Anda tidak ingin disamarkan, kami tidak bertanggung jawab di kemudian hari ketika ada nama-nama tokoh yang ada dalam kisah tersebut mempermasalahkan hal tersebut. Jadi mohon disediakan nama-nama samaran untuk tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Misalnya kalau Anda mengirimkan kisah tentang perselingkuhan, jadi selingkuhan suami, ganti namanya, nama suami ganti juga namanya, jangan pakai nama asli mereka ya. Tapi saya tidak jadi masalah kalaupun tidak disamarkan, cuma Anda bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Selama ini saya menyamarkan nama-nama mereka sih ya. Jadi saya sarankan untuk tetap menyamarkan nama-nama mereka. Kemudian di surat tersebut jangan lupa cantumkan nomor handphone Anda ya. Jangan lupa cantumkan nomor WA real Anda karena kami akan hubungi untuk memverifikasi tentang kebenaran atau kenyataan dari kisah itu ya. Jangan sampai kisahnya hoax, kisahnya hanya dibuat-buat saja. Oke? Jadi sangat mudah sekali. Lalu kirim ke email saya, ke email redaksi kisah nyata. Catat emailnya kisahnyataku.id@gmail.com. Ini saya catat di sini ya. kisahnyataku.id@gmail.com. Kisah yang masuk tidak serta-merta dibaca karena kisah-kisah menumpuk. Jadi bersabar. Nanti kami akan hubungi via WA atau nomor telepon yang kalian cantumkan di surat tersebut. Oke? Dan kisah-kisah Anda bisa Anda share. Kisah-kisah yang ada di YouTube saya bisa di-share kembali ke sosial media kalian dan segala macam tuh. Silakan, tidak jadi masalah. Juga bisa share linknya, kalian copy linknya, kemudian share ke WA kalian, tidak jadi masalah. Oke?
Baik, jadi saya kembali ke kisah orang ketiga yang mungkin bikin Anda penasaran. Rumah tanggaku hancur karena orang ketiga. Sebelum kalian nonton video yang akan saya posting nanti lanjutannya, karena ini berpengaruh ke kisah sebelumnya, jadi kalian tonton dulu. Sekali lagi linknya ada di kalau bukan di sini ya, saya cantumkan. Kemudian kalian dengarkan dulu itu, dan lanjutannya seperti apa ini juga akan saya bacakan. Yang pasti pengirim kisahnya mengirim kisah lanjutannya, bagaimana kondisi terkini kejiwaannya. Oke, bagi yang mau bertanya-tanya seputar kisah nyataku, cantumkan aja di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan atau saya akan jawab di video saya lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.